saya lucu karena Anda tidak berusaha untuk mendengarkan dulu. Silakan dengar ini. Oke. Yesus itu sebenarnya Allah itu sendiri. Karena apa? Yesus itu ada, dikandung dan dilahirkan itu melalui firman. Firman itu kan perkataan Allah itu yang menyatu dengan Allah. Makanya saya bilang tadi itu Allah itu menjelma menjadi manusia. Tapi dalam diri Allah yang menjadi manusia itu bukan berarti bahwa ada Allah di atas, ada Allah di bawah. Nah, pada esensinya mereka itu satu. Seperti itu. Sederhana saja sebenarnya itu memahaminya. Oke. Nggak terlalu Kalau rumit. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Pak, berarti Anda tadi mengatakan Anda ciptaan Allah, Anda berarti ciptaan Yesus, begitu? Ya ciptaan Allah. Ngapain kita mau bilang ciptaan Yesus? Karena kita Katanya tidak Yesus ada dikotomi. itu Allah sendiri. Silakan kamu dulu, silakan. Katanya Yesus itu adalah Allah sendiri. Anda mengatakan ciptaan Allah berarti ciptaan Yesus, begitu? Ya, saya tidak mengatakan ciptaan, saya tetap mengatakan saya ciptaan Allah. Gitu. Oh, di luar ya Bang ya? Ada suara Bang Ansor ada yang berkelahi tuh di dekat abang. Ya, lanjut silakan. Iya, menyembah sesama manusia itu sama sekali nggak pakai akal sehat namanya. Benar. Karena betul. Yang disembah itu sama dengan kita. Begitu. Cocok, benar itu. Iya, benar. Pemikirannya harus dipisahkan. Cuman memang sering teman-teman Kristen itu berdalih ya. Bukan dia Tuhan, manusia itu yang menjadikan Tuhan. Tapi Tuhan itulah yang menjadi manusia. Nah, asumsi ini juga sama sekali nggak pakai akal sehat ya. Yang pertama, membiaskan konsep manusia dengan konsep Tuhan. Yang jelas masing-masing itu berbeda. Tuhan Maha berkuasa, manusia itu enggak. Begitu. Yang kedua, Tuhan itu gaib, transcendence. Jadi akal kita terbatas untuk mengetahui bentuk Tuhan maupun perbuatan Tuhan. Hanya bisa kita ketahui berdasarkan informasi yang tersedia. Begitu. Maka jika ada narasi yang tidak mempunyai referensi atau secara faktual tidak mereka temui, maka narasi seperti ini ya narasi halu, narasi berdasarkan imajinasi. Nah, ini sama sih sebenarnya pemahaman ini dengan pemahaman pagan ya. Mereka punya konsep bahwasanya Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu mampu menjadi apa saja, termasuk manusia. Ini kelihatan nggak masuk akal ya, nggak pakai akal sehatnya ketika kita ambil contoh objek yang lain. Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu mampu menjadi apa saja, termasuk jadi tutup botol misalnya. Maka tutup botol ini juga bisa nih kita jadikan Tuhan, kita anggap sebagai Tuhan. Contoh yang lainnya, Tuhan maha berkuasa, Tuhan mampu menjadi apa saja, termasuk jadi kecoa terbang. Maka kecoa terbang ini juga bisa ini dijadikan Tuhan dengan asumsi seperti ini. Ya memang kenyataannya seperti itu. Orang-orang pagan, mereka menganggap ada keistimewaan bagi
yang mereka tuhankan dalam segala bentuk. Makanya tidak, misalnya ada Sun Gokong, Ganesha, Cupatkai, Pegasus dan lain-lain ya. Karena Tuhan itu ya bisa jadi apa saja asumsinya. Nah itu sama sekali tidak menggunakan akal sehat. Buat apa kita menjadikan tutup botol itu Tuhan? Buat apa kita menjadikan Tuhan manusia itu? Toh dia sama-sama manusia, tutup botol itu nggak bisa apa-apa. Begitu. Dan lagi pula, semua asumsi itu hanya berdasarkan imajinasi semata. Karena Tuhan itu goib dia. Dan manusia kalau bernarasi liar tanpa berdasarkan fakta ataupun data, itu namanya halu atau berimajinasi. Dan kalau disebut berimajinasi, yaitu bebas, liar, nggak ada batasan. Tapi kalau dia berpikir, maka itu berdasarkan fakta dan kenyataan. Jadi patokannya ya pada diri kita. Apakah kita ini berpikir menggunakan akal sehat kita, menggunakan rasionalitas kita, atau kita berasumsi liar, berimajinasi ria tentang Tuhan itu? Iya, itu dia. Kasih. Ini Ustadz Ali masih on nggak ya Ustadz? Ustadz, kalau APK apa sih itu Bun? Gue nggak paham Bun. Kata Ustadz Alif lagi APK. Bun. Wah Bunda juga dua natur lagi nih. Lanjut Bang Cat Kaki. Silakan. Ya silakan aja teman yang satu tadi bernarasi seperti itu kan, karena dia kan memang nggak meyakini iman Kristiani kan, nggak apa-apa itu. Jadi kalau menurut orang Islam Ya, kalau diskusi ya akal dulu yang diutamakan, iman belakangan. Ketika itu sampai pada akal baru kita beriman kan gitu. Jangan, itu kan iman Kristen lah. Iman juga kalau nggak dibarengin dengan akal, imannya gimana ini? Ya makanya. Apakah setiap warna kuning itu adalah emas? Kan belum tentu gitu loh. Nah, iya. Itu iman. Kalau mengimani warna kuning kan pasti emas ya nanti salah. Iya Mas Ansor, itu ya kami juga ya tidak juga, kami juga dipakai akal gitu kan, gitu. Iya, apalagi juga sebenarnya yang menjadi tolak ukur kita untuk menilai segala sesuatu, baik itu berupa material, perbuatan ataupun fenomena, itu tolak ukurnya adalah objektivitas, bukan kepada asumsi setiap orang, asumsi saya, atau asumsi Pak Catatan Kaki, atau siapapun. Contoh sederhananya ya emas tadi itu. Kalau di depan kita emas, lalu kita bilang itu emas, maka nilainya benar. Tetapi kalau di depan kita itu pisang goreng, lalu kita bilang emas, itu nilainya salah. Jadi dikatakan benar ucapan dia, asumsi dia, atau klaim dia, itu kalau sesuai dengan kenyataan. Kenyataan apa? Ya fakta yang di depan mata kita itu, atau yang terindra itu, atau yang tervalidasi, terkonfirmasi. Kalau kita ngomongin data, ya data itu dia teruji pada setiap orang, bisa dikonfirmasi, bisa divalidasi. Nah, kalau dia tidak bisa dikonfirmasi, menurut saya pokoknya iman saya atau apa, nah itu artinya ya lagi-lagi tidak bersikap objektif gitu, tidak menggunakan akal sehat, tidak jujur dan sebagainya. Tetapi ya sebaliknya sikap seperti itu. Dan basic yang nggak benar itu, maka dia nanti akan kena kepada hukum kausalitas. Yang mana jika seseorang ingin menanam menuai padi, mestilah dia menanam biji padi.
Nggak mungkin dia menuai padi kalau yang dia tanam adalah biji jagung. Begitu. Nggak mungkin seorang ingin ke Surabaya, tetapi yang dia naikin pesawat ke Sumatera Utara gitu. Kalau dia transit di Sumatera kenapa Bang? Salah? Kejauhan itu transitnya, Pak. Oh, kejauhan aja gitu. Tapi bisa kan? Gini, Bang dan Kaki, gini kesimpulannya. Endingnya Tuhan jangan ditambah-tambahin. Endingnya iya, kan keturun ke dunia sebagai manusia, kata Bang orang-orang Kristen dan Bang Catatan Kaki kan bicara seperti itu. Oke? Setuju nggak? Kang Chan mau naik tuh, Bang Wan. Oh iya, naik Kang Chan. Jadi kalau menurut Bang orang-orang Kristen, Tuhan turun ke dunia menjadi manusia. Apakah kekuasaannya itu tidak terlihat? Dia akan masuk akal nggak? Apakah dia itu merendahkan dirinya seperti manusia gitu? Coba, aku pengen tahu dari Bang Catatan Kaki, silakan. Ya memang Allah itu karena besarnya kasih Allah itu makanya dia rela kan datang ke dunia itu, makanya dia tuh hadir dalam diri Yesus Kristus itu. Itu aja Mas Abi. Iya, berarti Karena kan dia merendahkan. ini inisiatif Allah loh ya. Ini inisiatif Allah. Karena apa? Karena besarnya kasih Allah itu kepada manusia. Allah itu tidak ingin hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Itu Allah nggak mau gitu loh. Gitu. Jadi dia merendahkan manusia ya. Ya dia menjelma menjadi manusia. Ya, dia hadir dekat, hidup bersama di dunia manusia ini. Gitu. Betul. Itu yang disebut para penerima wahyu itu adalah firman alias nabi. Itu orang yang memberikan pengajaran dari Tuhan. Itu. Tetapi kalau gitu dia Bang Ansor, jadi dia merendahkan dirinya. Jadi nggak maha tinggi. Kalau di Islam kan maha tinggi gitu kan. Jadi merendahkan dirinya gitu, sebagai manusia gitu loh Bang. Catatan orang-orang Kristen gitu loh Bang. tapi Gitu ya? kalau itu dibawa ke konsep keselamatan, ini lagi-lagi sama ini dengan makhluk halu gitu. Konsep keselamatan yang disandarkan pada sosok super atau supranatural sama nilainya dengan konsep keselamatan yang disandarkan kepada orang-orang super kayak Hercules, Superman, Batman dan segala macamnya begitu. Itu tidak berhubungan dengan kenyataan hidup kita di dunia ini sehari-hari. Begitu. Kenapa? Karena faktanya hari ini di seluruh dunia, terlepas dari apapun bentuk corak hukumnya, seluruh dunia ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, bahkan juga keselamatan itu ada mekanisme hukum. Begitu. Barulah di sana ada tercapai harapan itu. Karena hukum itu dia berfungsi mencegah kalau dalam keselamatan. Selamat itu kan artinya terhindar dari bahaya sekaligus juga terwujudnya atau terkabulnya harapan itu. Nah, contohnya orang yang begal ingin berniat begal itu karena dia tahu konsekuensi hukum itu ada sanksi dan hukuman kalau dia begal. Kemudian dia tidak jadi begal. Nah, karena dia tidak jadi begal, akhirnya lingkungannya selamat. Nah, begitu juga dengan tindakan kriminal yang lain. Pencurian, pembunuhan, pemerkosaan. Jadi, orang pada hari ini tidak sembarangan
untuk melakukan kejahatan tidak sebebas-bebasnya, itu karena ada konsekuensi hukum. Mau dia hukum rimba, hukum Belanda, hukum Islam atau apapun. Karena takut konsekuensi hukum lah, maka fungsi dari hukum itu mencegah. Nah inilah realitasnya begitu. Nah, tidak ada konsep keselamatan yang disandarkan kepada sosok tertentu itu ketika dia melakukan kejahatan, kemudian dia klaim, kenapa aku masih ditangkap, dihukumi segala macam? Bukankah aku sudah percaya dan ditebus? Jadi konsep itu tidak bersinggungan sama sekali dengan kehidupan kita di dunia ini atau realitas pada hari ini. Alias konsep ini hanya ada pada angan-angan, utopia. Ini tidak bersinggungan dengan kenyataan, begitu. Lalu apalagi kalau kita gali lebih lanjut, keselamatan dengan cara penebusan, dengan cara pengorbanan, atau dengan bahasa yang lebih peyoratifnya, penumbalan. Itu nggak diajarkan oleh para nabi-nabi. Penumbalan manusia. Yang terlihat, yang kita dapetin jejak-jejaknya, cara-cara pengorbanan manusia ini, di dalam Bible itu adalah orang-orang yang mengimani dewa pagan, dewa Molok. Misalnya Imamat 18:21. Dan masih banyak lagi kalau kita gali lebih lanjut. Nah jadi begitu. Artinya Yesus ini ajarannya diselewengkan oleh orang-orang setelahnya. Dia faktanya adalah manusia yang punya mukjizat-mukjizat yang juga sama yang dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Yunus, dan lain-lain ya. Itu kemudian dia sebagai penyampai firman, penyampai wahyu untuk membuat kehidupan manusia itu tertib, teratur, dan seterusnya itu. Tetapi kemudian ajarannya ini disingkirkan, diganti dengan serta-merta dengan keselamatan, dengan penebusan mati di tiang salib itu. Di Raya, kamu masih on di Raya? Oh. Mansur, udah pulang? Masih di jalan? Di jalan. Saya di pinggir jalan, makanya berisik ini, mobil banyak, macet lagi macet. Oh, lagi mau pulang? Di pinggir jalan nih, udah sama di pasar ini nih. Lanjut dulu, lanjut. Aduh, gimana tuh? Itu sih. Kenapa? Hah? Kembang jatuh ke kaki kali. Lain. Oh, tadi ada yang tinggal di sebentar. Oh, oke. Itu Siapa itu Bang Wen? bang catatan kaki kali itu. Enggak lah, aku enggak ada anu sama sekali. Di rumah sepi kok. TV aja enggak nyala. Bang, itu icebreaker mau naik, Bang. Bang R7 masih Kristen saat ini?
Iya bang, masih Kristen. Itu ada katanya icebreaker mau naik tuh, naikin aja tuh. Belajar ya Mas nanti Sam. sinyalku icebreaker. Kamu mau bicara apa sama host? Dua naik ke atas ngomong apa? Paling mau curhat, naikin aja nggak apa-apa tuh. Biar kita seru-seruan di atas. Iya. Tambahan lagi ya sedikit ya tentang ketuhanan. Ajaran yang mencoba membuat Tuhannya jadi konkret ya dalam bentuk yang faktual ya, seperti patung, manusia, pohon ataupun gunung atau apapun. Ini kategori itu. Istilah-istilahnya ya banyak. Ada yang bilang murti atau penubuhan atau pengerjaan. Ada yang bilang antropomorfisme, itu dalam bentuk konkret. Dia bilang emanasi. Tuhan itu wujud dalam dunia yang fana gitu. Atau inkarnasi. Tuhan itu menjelma menjadi sosok tertentu. Itu. Ini kategorinya pagan. Nah, kita dapetin juga di kekristenan. Ya sama konsep-konsepnya dengan pagan-pagan itu. Dan juga atribut-atribut ketuhanannya. Misalnya jejaknya kita temukan di Yesaya 26 nomor 4. Tuhan itu disebut gunung batu. Gunung batu yang kekal. Di ayat Yang yang lagi lain. dibaca aja takutnya terasumsi lagi. Biar Oh, iya. biar dibantu. Izin ya Bang, catatan kaki dibaca. Ya, Bunyinya silakan. percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Konsep yang sama juga bisa kita temukan di Mazmur 18:2 dan juga yang lain-lain ya. Sama, Tuhan itu gunung batu. Sering sekali teman-teman kekristenan itu menganggap ini hanya perumpamaan, metafor. Tapi mereka nggak menyadari asal-usul nama Tuhan mereka, yaitu Yahweh. Yang nama ini tercantum di Bible hampir sebanyak 6.000 kali. Menurut banyak ahli sejarah, ini adalah nama dewa pagan yang memang berkaitan dengan nama dewa gunung, gunung api. Atau dengan kata lain Molok itu. Yang menyebutkan salah satunya adalah Karen Armstrong. Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Tuhan, dia sebutin di sana, Yahweh ini adalah nama dewa-dewa dari Kanaan yang kemudian diadopsi oleh Yahudi menjadi Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israel. Dia ini dulunya adalah dewa gunung api. Artinya di sana ada demitologi terhadap nama ini. Menghilangkan mitos-mitos pagannya. Kemudian disematkan menjadi nama Tuhannya. Musa, Ibrahim, Bani Israel, dan seterusnya. Begitu. Artinya
nama ini bukan nama Tuhan yang benar. Dan juga sekaligus mengkonfirmasi bahwasanya ajaran Yahudi dan kekristenan sudah tidak murni lagi dari ajaran-ajaran para nabi-nabi itu. Nah, Bung, ini Bung tukang daging. saling mengkorelasi. Bung tukang daging. Ya, Nah, Iya Bang, kamu silakan ngerti Bang. nggak? Kamu ngerti nggak itu agama pagan itu apa? aku sudah sebutin tadi. Enggak, Anda masih samar-samar ngomongnya. Nah, pagan secara istilah Enggak, langsung aja terminologi, to the point gitu loh. ya penyembah berhala. Nah, itu kan. Itu. Makanya kalau kamu sudah tahu pagan itu penyembah berhala, terus kamu mau sama-sama dengan Kristiani, ya kamu salah sudah. Berhala itu apa? Itu. Ya udah itu aja aku mau jelaskan ke kamu itu seperti itu, berhubung tukang daging. Gitu. Kalau kamu Patung, mengerti tentang berhala. pagan, terus kamu mau samakan dengan Kristen, Anda keliru gitu. Kristen ada patung nggak? Bukan keliru lah, tapi Katolik. sudah salah gitu. Gitu. Apalagi Seperti itu. Katolik, banyak banget patung-patungnya itu. Nah itu kan karena anak nggak tahu gitu loh. Patung Ya itu sama. apa fungsinya, Coba tanya ke keberadaan orang patung Hindu. apa. Tapi kalau Anda hanya melihat patung, terus dalam pikiran Anda itu, oh pagan gini ya, oh berarti Katolik begini juga. Nah, Sama itu, semua konsepnya itu pagan Anda itu. salah gitu. Coba Seperti itu tanya aja. orang Hindu maupun Konghucu. Apakah patung itu adalah wujud sesungguhnya dari Tuhan mereka? Apakah Tuhan mereka benar-benar menjadi patung? Mereka juga jawab enggak. Tuhan Kamu ini tahu hanya nggak? sebagai penubuhan arca. Lah Yang iya, tapi bahwa kemudian mereka yakini bahwa patung patung itu adalah itu yang mereka sembah. Itu. Jadi ya, gini salah Bang satunya. Catatan Kaki, kalau Anda harus mengakui atau tidak, ini tidak ada dibikin patung menyerupai gambar Yesus yang Anda tuhankan. Kalau memang Anda tidak menuhankan patung, maka tidak ada patung-patung Yesus kan gitu. Nah, ternyata ada patung Yesus, Anda menyembah Yesus, maka di situ Anda seperti menyembah berhala. Kalau kawan itu sebenarnya mau tanya gitu, mau tahu tentang patung, Anda bertanya kepada saya sebenarnya begini. Mas Catatan Kaki, itu kan kami lihat patung Yesus di sana itu fungsinya apa sih? Begitu aja. Tapi kalau kalian bilang, oh ada patung Yesus di situ, berarti kamu itu pagan. Oh berarti kamu itu menyembah itu kan kalian menyimpulkan itu karena Anda tidak beriman seperti saya. Gitu. Sebentar. Assalamualaikum Marsal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di WA aja, udah direkam. Udah gua kasih ke Cebi ya. Nanti Cebi kasih dulu mungkin Bang Wan ya. Ya, jadi harus lewat WA bisa. gitu. Nanti aja. Itu danger sih Bang Wan, sorry ya. Yang lain maaf dulu. Itu bukunya ngeri banget sih Bang Wan, serius. Iya, nanti aja di itunya. Oke, siap. Oke. Ya, lanjut. Kamu di sini aja dulu Marsal. Jadi melihat takutnya aku tiduran. Oke, siap. Ya lanjut Bang Catatan Kaki silakan. Ya, sudah saya jawab, Mas. Ya sama itu Bang. Assalamualaikum, Dek Amoy. Silakan tanya orang Hindu, orang Konghucu. Amoy ini mantan Konghucu dia. Apakah mereka menganggap patung-patung itu benar-benar adalah Tuhan mereka? Atau itu hanya perantara saja? Jawabannya sama dengan Bang Catatan Kaki. Ya kami bukan perantara. Kalau ada yang bilang mereka itu perantara, ya berarti beda dengan kami. Ya lalu apa? Itu. Sebentar, diraya masih on diraya deh. Berarti jelas Tukang Daging. Ada pengakuan dari Bang Catatan Kaki bahwa Yesus yang dibikin patung, ya dibikin patung menyerupai Yesus. Di situ orang Kristen menyembah Yesus, maka sama juga menyembah patung. Nah ini kalau disalahkan seperti itu dia nggak mau. Ansor, pasang telinga baik-baik. Ansor, aku nggak ada bilang begitu ya.
Iya, ini Kalau analoginya kalau sama, Bang. kalau Mau kalau ditaruh di ada mana rekaman patung itu, putarkan Bang? Contoh perdengarkan misal dia. gini, Enggak, patung ditaruh di mana saja pokoknya, tapi menyerupai Yesus, sedangkan Anda menyembah Yesus, artinya sama patung itu yang disembah. samalah. Begitu. Bro, samalah. Terus Samalah itu seperti kamu. enggak, saya Samalah pernah seperti kalian bergereja di itu. Katolik 1 kali ya. Saya pernah Iya, bergereja di Katolik 1 Iya, kali. iya. Ya, pernah bergereja di Katolik 1 kali saya ya. Soalnya dulu pacar saya itu dia Katolik dulu ya, sudah meninggal dia. Di Raya, aku boleh tanya nggak dia Iya. dulu waktu di Katolik kalau mau masuk benar nggak sih ada Capek, namanya udah biar nyium patung gitu, ada nggak sih sebenarnya? istirahat. Bentar. Oh iya. Cuci kaki. Iya. Iya gimana? Dulu aku mau nanya, kalau orang-orang Katolik itu aku pernah baca juga. Kalau mau ke gereja tuh masuk tuh nyium patung Yesus apa nyium patung gitu, benar nggak apa enggak sih? Itu kan ada air suci di depan ya kalau mau masuk gitu ya kan. Terus bikin tanda salib. Saya cuma sekali doang gitu. Sekali doang masuk ke gereja. Nah terus itu kan ada patung Yesus ya, jadi masuk itu menerima apa namanya itu apa namanya ya Pak ya? Kalau Bang Ansar menerima amplop. Bukan menerima amplop, itu tuh roti-roti itu loh, yang roti, tipis itu. ya roti dulu. Apa namanya? Roti apa lah, namanya kalau di Katolik gitu? Roti ya Bang kesehatan kaki. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa, saya dengar aja. Pernah cuman sekali doang gitu. Nah menerima itu terus kan ada patung kan, menghadap patung. Nah terus ya seperti bersujud gitu. Terus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh gitu. Uni mau nanya, Uni komen di bawah Uni. Tapi waktu itu aku ikut aja gitu. Jadi aku tahu itu menyembah. Jadi itu patung ya menyembah memang menyembah sama Yesus, tapi di situ ada patungnya Yesus gitu. Lalu apa bedanya kalau saya tadi bilang sama juga menyembah patung? Kan satu sama satu sama dengan kan? 1 tambah 1 sama dengan Yesus patung sama Yesus yang tidak terlihat sama dengan Yesus juga yang disembah gitu. Ini Bunda Rama masih on nggak Bun? Kenapa Bang? Masih. Oh ya, Mas kira tidur ya. Oke. Kenapa ada yang enggak? Kalau Bunda mau tidur. Aku aja diturunin Bang Wan gantiin Uni. Enggak, Bunda Rama sini aja. Aku aja diturunin Bang Wan gantiin Uni aja ya. Siapa yang mau naik Bang? Siapa? Bunda sini aja. Aku cuma nanya Bunda tidur apa enggak, capek. Silakan lanjut. Aduh, ada Bang Ersa juga. Saya mau tanya mungkin Bang tukang daging atau siapa barangkali sudah tahu bahwa di Yahudi apakah ada patung Elohim yang digambarkan seperti Elohim gitu, karena mereka menyembah Elohim atau menyembah Yahweh. Adakah patung Yahweh di sana? Karena kami ya, mohon maaf ya, kami juga harus menjelaskan juga jadi biar nggak miring. Umat Islam tidak ada gambar seorang Nabi Muhammad SAW yang digambarkan seperti makhluk ya, seperti lukisan ataupun patung, karena ya kami akan dihinakan karena ketika digambarkan seperti itu gitu loh. Karena Rasulullah sendiri sudah pernah wanti-wanti dengan umatnya atau sahabat-sahabatnya, jangan membuat lukisan atau gambar patung yang menyerupaiku, karena aku takut umatku akan berpindah menyembahku, bukan menyembah
Allah yang aku perintahkan kepada umatku, gitu loh. Ini jelas sekali. Nah, di mana Allah digambarkan seperti patung? Nggak ada. Semua lafaz Allah, lafaz Muhammad, karena tidak mungkin orang bisa mendeteksi Rasulullah itu seperti apa, kecuali orang yang hidup sezamannya. Nah, ini sudah jelas. Nah, sekarang orang Kristen, kenapa orang-orang Kristen baru juga, misalnya ada pendiri Kristen baru, ketika menyembah Yesus bikin patung juga menyerupai Yesus yang disalib. Itu jelas. Saya diberi jalan. Ya gitu, jalan kaki. Ya, bagaimanapun juga kalau kamu misalnya memandangnya itu dari sudut pandang Muslim apa segala macam, memang nggak ada benarnya semua agama lain gitu loh. Assalamualaikum. Gitu. Waalaikumsalam. Kalau kamu melihat, kalau kamu bilang, Kakek oh sehat, Muhammad Kek. kami itu mengatakan seperti ini, terus kamu harus samakan juga seperti itu agama kami, ya akan beda lah, gitu. Ya, cucuku. Beragama itu tidak ada pemaksaan, tidak ada. Kakek sehat, Kek. Kakek. Apa cucuku? Dari mana tadi, Kek? Tadi tempat Pak Bima. Oh, maaf Bang Budi, penuh nanti ya Bang Budi. Aku boleh nggak iseng-iseng nanya? Boleh lah, masa nggak boleh? Oh, bagus banget pertanyaannya kakek, bagus kakek pertanyaannya. Bentar aku ya. tanya nanti mungkin 3 pertanyaan ya. Iya, Satu, boleh, silakan. Bolehkah Tuhan itu dilecehkan? Satu-satu Jawabannya dulu. tentu tidak boleh. Kok jadi situ yang jawab kakek, gimana sih kakek? Nah, terus aku bukan masalah melecehkan. Kalau melecehkan Tuhan kan sering didebat. Di ajarannya kan sering sekali yang nggak boleh dihujat itu kan justru Roh Kudus. Hanya yang gini, adakah ajaran gimana supaya mengagungkan Tuhan yang Anda yakini? Ada nggak caranya supaya Tuhan itu tidak dilecehkan, tapi diagungkan? Ajaran diagungkannya itu seperti apa? Ada nggak itu? Tanya ke siapa ini? Ke Bang Kristen, Bang ya, catatan kaki lah. Yang orang Kristen, Bang S mungkin Bang S sama ya, clue-cluenya untuk mengagungkan Tuhan itu seperti apa caranya? Oh, Kak, berdoa itu mengagungkan Tuhan. Itu. Berdoa dengan memuji Tuhan itu mengagungkan Tuhan. Berdoa, kalau mendoakan nggak boleh kan? Berdoa menyadari rahmat Tuhan lewat pekerjaan kita, bersyukur itu mengagungkan Tuhan. Ada patokan-patokan yang nggak boleh nggak dalam mengagungkan itu? Oh, tidak terbatas, Bos. Namanya kita mengagungkan Tuhan itu tidak kita batasi, kecuali kalau kita batasi bahwa mengagungkan Tuhan itu dengan cara-cara yang di luar ajaran agama, ya itu baru. Tapi itu tataran umum ya, secara konkret. Anda bekerja enggak kepada sosok Tuhan secara konkret. Secara konkret. Ini konkret. Yang saya mau katakan kan konkret. Kamu bekerja, pergi dari rumah, naik kendaraan, selamat sampai pekerjaan, Anda sampai ke kantor, bekerja dengan baik, terus pulang ke rumah dengan baik. Anda bersyukur kepada Tuhan. Anda itu Tuhannya itu loh ngasih bimbingan. Tuhan itu memberi bimbingan gimana supaya Tuhan itu jangan dilecehkan, cara-caranya seperti apa. Misalnya kan ada jangan sebut Tuhan sembarangan, satu kasus ya. Itu kan tentunya nggak boleh sembarangan. Nah, ada lagi nggak? Itu ke Tuhannya. Kalau tadi contoh harus bersyukur ini. Itu kan untuk manusia. Terus kita mengagungkannya Tuhannya sendiri ngasih patokan nggak? Kepada Tuhan. Itu untuk manusianya. Ya, Tuhannya sendiri jangan bersyukur kepada gini. Saya kasih clue satu ya. Saya kasih clue satu. Jangan sebut Tuhan sembarangan. Itu Tuhan kan ngasih ajaran ke manusia gitu kan. Bersyukurlah kepadaku, itu perintah Tuhan untuk manusia. Tapi Tuhannya ngasih tahu nggak, aku jangan kamu ginikan, agungkanlah dengan cara bagaimana konkretnya.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Itu ada. Bang, catatan kaki, jangan makan bodrek. Saya makan jajan tadi istri saya bawa dari Jogja. Oh. Nah, terus menyekutukan nggak boleh. Ya kan? Salah satu di antaranya kan itu, tak? Jangan menyebut nama Tuhanmu secara tidak hormat. Itu. Nah, terus menyekutukan boleh nggak? Nggak boleh. Apa? Menyekutukan juga nggak boleh kan? Menyebut apa? Menyekutukan. Menyekutukan Tuhan. Menyekutukan. Melecehkan kan nggak boleh. Nah, sekarang kebalikan melecehkan apa? Apa kira-kira? Ya, pengertian Anda aja dulu. Kebalikannya melecehkan ya, gitu. Kalau nggak melecehkan kan berarti memuji kan? Betul. Memuji, mengagungkan. Nah, sekarang ini kan sering ya tadi ya semua orang kalau ditanya sama siapa tadi tukang daging apa-apa. Orang Hindu kalau ditanya dia juga patung-patung itu bukan yang disembah. Orang Konghucu juga sama. Jawaban Anda kan gitu semua kan? Nggak tahu lah. Orang Hindu saya nggak tahu. Orang Konghucu saya nggak tahu. Konghucu juga sama kan gitu. Saya nggak tahu. Itu omongan Anda. Tadi kan? Itu tadi yang ngomong tadi siapa yang jawab gitu? Kelihatan catatan kaki deh. Kenapa? Tadi kelihatan Anda jawabnya gitu. Orang Konghucu juga kalau ditanya sembah apa patung-patung itu ya bukan yang disembah. Kita nggak mau repot dengan agama orang lain. Ya enggak, ya udah. Terus tadi ada yang ngomong kalau sudah dipatungkan berarti ya menyembah patung itu. Tapi itu melecehkan Tuhan enggak? Kira-kira Tuhan terus dibentuk dalam bentuk patung. Kira-kira melecehkan sesembahan enggak? Oh, itu melecehkan. Nah, nyatanya Yesus dipatungkan. Ya, itulah karena kamu nggak paham kan? Nah, tadi barusan jawabannya melecehkan. Sekarang jadi enggak. Ya karena kamu nggak paham tentang kami. Jadi kalau nggak paham terus dianggap salah. Padahal kan jelas sekali. Loh, yang salah saya itu karena kamu tidak tahu gitu loh. Kamu memaksakan, yang salah saya, kamu memaksakan pandanganmu awam. Karena ketidaktahuan supaya saya benarkan ya nggak bisa. Terus gitu. gini, kalau tadi nggak melecehkan, kok. Betul. Tadi melecehkan nggak melecehkan. Saya nangkepkan kan itu.